Atau hapusan mau ah. ya kikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Silvi Safira. Saya Fitriani. Saya Rena Rinzani. Saya Ali Pusni Paudan. Saya Iskandar. Kami akan menjelaskan mengenai Content Management System, Content Management Application dan CDA, Content Delivery Application. CMS terdiri dari dua elemen utama, yaitu CMA atau aplikasi manajemen konten dan CDA atau aplikasi pengiriman konten. CMA berfungsi untuk menangani pembuatan konten website sehingga user bisa menambahkan, mengelola, atau mengubah konten dengan mudah. Biasanya bagian front end. CMS menggunakan editor What You See is What You Get yang bisa dimanfaatkan untuk membuat dan mempublikasikan konten di website. Kemudian, CDA adalah bagian back end software CMS. Berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua konten yang disimpan pemilik website melalui CMA dan mempublikasikannya agar bisa dilihat pengunjung. Semua perubahan yang dilakukan pada halaman web Anda akan melewati bagian CDA ini. Pengertian Content Management System. Content Management System (CMS) yang dalam bahasa Indonesia disebut manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan, membangun, dan memanipulasi mengubah isi dari suatu situs website. Dengan CMS, orang yang akan membuat suatu website sangat dipermudah karena tidak memerlukan kemampuan atau penguasaan terhadap bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, dan PHP. CMS ini penggunaannya lebih bersifat umum, tidak terbatas pada suatu website tertentu. CMS ini dapat digunakan untuk membangun website dalam bidang pendidikan, perusahaan, organisasi, dan hobi. 1. WordPress. WordPress merupakan salah satu CMS yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun sebuah website. WordPress merupakan CMS jenis blog atau website pribadi. Namun seiring dengan perkembangannya banyak pengembangan dari pihak ketiga yang mengembangkan dengan fasilitas baru. 2. Mambo open source yang saat ini dikenal dengan sebutan Mambo adalah CMS yang bersifat open source atau free software sehingga orang yang akan membangun website bisa mendapatkan dengan gratis. Mambo banyak digunakan oleh perusahaan, instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, e-commerce, dan lain-lain. 3. Joomla juga termasuk CMS yang bersifat open source sehingga pihak ketiga bebas memodifikasi serta membuat komponen ataupun plugin. Joomla merupakan salah satu CMS yang powerful sehingga banyak digunakan oleh instansi, perusahaan, lembaga pendidikan, dan toko online. Sekian. 4. Drupal menjadi salah satu CMS terbaik dikarenakan pada tahun 2008 Drupal adalah CMS yang banyak digunakan oleh pengembang website. Drupal juga termasuk yang CMS yang free lisensi sehingga pengguna bebas mendownload dan menggunakannya. Demikian, Drupal tetap dianggap sebagai CMS yang mempunyai sistem keamanan yang lebih bagus daripada CMS lainnya. 5. Model adalah CMS yang dikembangkan untuk dunia pendidikan. Fitur yang lengkap dari Model menjadikan CMS ini menjadi idola dunia pendidikan saat ini. Dengan Model, guru dapat membuat kelas-kelas serta memberikan materi dan penilaian secara online. Selain bisa digunakan secara online, Model juga bisa digunakan dengan menggunakan jaringan offline. 6. Blogspot merupakan CMS yang lebih bersifat sebagai catatan pribadi yang diunggah ke internet yang dikenal dengan nama blog. Namun, meskipun Blogspot banyak digunakan, tetap ada kelemahannya, seperti tidak bisa digunakan secara offline. Sekian dari saya. Balik mal. Fungsi Content Management System.
memberikan kemudahan orang yang akan membuat website, memberikan kemudahan dalam mengelola konten website, memberikan kemudahan dalam pencarian data yang ada pada website. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, Mol. Balik.